Baik, selanjutnya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan design thinking? Secara sederhana, design thinking adalah proses iteratif, yakni proses yang dilakukan secara berulang dengan tujuan memahami pengguna secara lebih mendalam, kemudian menantang asumsi yang kita anggap benar, ya, kemudian mendefinisikan ulang masalah agar kita bisa menciptakan solusi yang benar-benar relevan. Nah, hal ini bukanlah proses satu arah yang sekuensial atau yang linear. Dalam kenyataannya, kita mungkin perlu kembali lagi ke tahap awal setelah solusi kita lakukan pengujian. Karena mungkin kunci utama dari design thinking adalah belajar langsung dari pengguna, bukan hanya berdasarkan teori ataupun asumsi awal. Nah, tujuan akhirnya nanti diharapkan design thinking ini mampu menemukan solusi yang inovatif yang seringkali tidak nampak dengan jelas ya, di permukaan atau mungkin di awal fase kita menyelesaikan permasalahan itu. Namun solusi ini nanti sangat berdampak ketika kita mengusulkan atau menemukannya. Nah, tapi perlu kembali saya tekankan bahwa design thinking bukan hanya sekedar proses kerja, tapi juga sebuah cara berpikir, yakni pendekatan mental yang melatih kita untuk lebih memahami, lebih terbuka dan lebih reflektif ya. Ya, jadi di dalamnya itu ada banyak elemen-elemen penting ya. Ya, seperti misalnya ini ya, kemampuan untuk membangun empati yang secara tulus terhadap orang yang mengalami masalah. Dalam konteks kita misalnya bisa jadi pasien, kemudian nakes atau masyarakat luas. Kemudian di dalamnya juga ada juga elemen yang penting selain itu adalah kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang tajam. Jadi misalnya bukan hanya apa gejalanya, tapi mengapa gejala itu terjadi. Kemudian apa yang benar-benar dirasakan dan bagaimana kita bisa membantu secara menyeluruh, bukan hanya sekedar menghilangkan rasa sakit, tapi juga mencari penyebab rasa sakit itu muncul dan penyelesaian seperti apa. Kemudian elemen berikutnya lagi mungkin relevansi untuk masalah yang kompleks dan tidak terdefinisi dengan jelas. Ya, yang mana hal ini tentu akan sangat sering kita temui ya di dunia kesehatan. Dan tentunya kemampuan-kemampuan lain ya, diantaranya ya kemampuan melakukan eksperimen secara cepat, ya melalui sketsa ide misalnya, pembuatan prototipe pada level yang masih level 0 misalnya, sampai mungkin punya juga kemampuan untuk melakukan uji langsung di lapangan. Nah, inilah adalah pendekatan yang sangat manusiawi tapi sekaligus sangat strategis. Nah, secara umum design thinking ini menjadi sangat penting bukan hanya karena bisa menghasilkan ide-ide kreatif ya, tapi karena ia berangkat dari kenyataan hidup pengguna, bukan asumsi dari hal-hal yang kita temukan di atas kertas ya. Misalnya untuk dunia kedokteran, ini berarti mendesain sistem pelayanan kesehatan yang lebih efektif, alat bantu medis yang lebih mudah digunakan, atau mungkin bahkan edukasi kepada pasien yang ringan tapi mengena. Ini konsep-konsep yang diharapkan bisa kita hasilkan ketika kita merancang sebuah solusi dengan menggunakan kerangka berpikir design thinking. Nah,
di tengah kompleksitas dunia kesehatan saat ini, di mana seringkali ya tidak ada satu jawaban tunggal. Nah, kita harapkan pendekatan seperti design thinking ini bisa menawarkan pada kita ya cara berpikir yang adaptif, yang empatik, sekaligus progresif. Jadi maka dari itu memahami dan mencoba untuk mempraktekkan design thinking ini bukanlah pilihan, tapi ini sudah menjadi bekal penting untuk menciptakan dampak yang nyata. Jadi mungkin 3 poin ini yang perlu kita pastikan, hal-hal yang harus kita dapat capai ketika kita melakukan offering solusi dengan kerangka berpikir design thinking.